Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiwani Juliaranti, nomor BP 191095-2006 dari kelas Medan Elektromagnetik TEA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal tentang bab 2, yaitu bab hukum Coulomb dan intensitas listrik. Adapun soal yang pertama yaitu sebuah muatan titik Q1 sama dengan 2 mC terletak pada ruang bebas pada titik P1, min 3, 7, min 4, dan Q2 yaitu min 5 mC pada titik P2, yaitu 2, 4, min 1. Cari gaya vektor pada A, Q2, B, Q1. Jawabannya, langkah awalnya yaitu kita mencari vektor R12, yaitu dengan mengurangkan titik yang kedua dengan titik yang pertama, yaitu berarti P2 dikurang P1, sehingga didapatkanlah vektor R12 ini, yaitu 5AX dikurang 3AY ditambah 3AZ. Kemudian besar dari vektor R12 itu sendiri adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 43, yaitu 6,56. Kemudian kita masuk pada soal yang A, yaitu vektor pada Q2, yaitu berarti F2 sama dengan, mana rumusnya? F2 sama dengan Q1 dikali Q2 per 4Pi dikali epsilon 0 dikali R12 kuadrat dikali vektor satuan dari 12. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, dimana diketahui Q1 itu adalah 2 mC itu sama atau setara dengan 2 kali 10 pangkat min 3, dan Q2 itu min 5 mC atau setara dengan min 5 dikali 10 pangkat min 3 per 4Pi dikali epsilon 0. Epsilon 0 ini sama artinya dengan 1/36Pi dikali 10 pangkat min 9. Kemudian dikali dengan S12 kuadrat. Besar S12 yaitu akar 43. Dan jika dikuadratkan berarti akarnya hilang, berarti hanya ada 43. Kemudian dikali dengan vektor satuan dari 12, yaitu vektor A12 per besar vektor R12 itu sendiri. Berarti 5AX dikurang 3AY ditambah 3AZ per 6,56. Kemudian kita operasikan sehingga terdapatkanlah hasil akhirnya, yaitu min 1,594AX ditambah 0,956AY dikurang 0,956AZ kN. Kemudian soal yang B yaitu gaya vektor pada Q1 atau F1. Seperti yang telah kita pelajari bahwa F1 sama dengan min F2. Kemudian kita langsung masukkan saja min F2 nya itu yang telah kita dapatkan tadi, bahwa F2 itu berarti min 1,594AX ditambah 0,956AY dikurang 0,956AZ, sehingga F1 itu berarti 1,594AX dikurang 0,956AY ditambah 0,956AZ kN. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu cari intensitas medan listrik pada P min 4, 6, min 5 dalam ruang bebas yang ditimbulkan oleh muatan 0,1 mC pada A titik awal, B pada titik 2, min 1, min 3. Kemudian penyelesaiannya adalah kita mencari terlebih dahulu R1T, itu dengan cara mengurangkan vektor R dengan vektor T, itu titik asal itu adalah 0,0,0. Berarti vektor yang P ini dikurang 0,0,0, sehingga R1T itu adalah min 4AX ditambah 6AY dikurang 5AZ. Kemudian kita mencari besar vektor R1T itu dengan mengakarkannya seperti rumus yang sebelumnya, sehingga dapatkanlah hasilnya akar dari 77 atau sama dengan 8,78. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus intensitas listrik, yaitu E sama dengan QT per 4Pi epsilon 0 R1T kuadrat dikali faktor satuan AIT. Kita masukkan semua nilai-nilainya, dimana QT tadi adalah 0,1 mC atau setara dengan 0,1 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan juga 4Pi nya, epsilon 0 nya, kemudian RIT nya, dan akar satuannya, dan dioperasikan sehingga dapatlah hasil akhirnya adalah min 5,32AX ditambah 7,98AY dikurang 6,65AZ kV per meter. Kemudian soal yang B yaitu intensitas medan listrik pada titik 2, min 1, min 3. Titik P nya tadi adalah min 4, 6, min 5.
Kemudian kita mencari RIT-nya itu berarti faktor yang awal tadi dikurang dengan faktor yang akhir ini, berarti faktor RIT itu adalah min 6AX tambah 7AY dikurang 2AZ. Nah, kita mencari besar RIT itu sehingga didapatkan hasilnya akar 89 atau sama dengan 9,43. Kemudian baru kita masuk pada rumusnya, yaitu E sama dengan QT per 4Pi epsilon 0 dikali RIT kuadrat dikali faktor satuan AIT. Kita masukkan semua nilai-nilainya, kemudian kita operasikan sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu min 6,42AX ditambah 7,49AY dikurang 2,14AZ kilovolt per meter. Kemudian soal nomor 3 yaitu sebuah muatan titik Q1 sama dengan 2 mikrokolom diletakkan di P1 yaitu min 3, 7, min 4 dalam ruang hampa. Sedangkan Q2 yaitu sama dengan min 5 mikrokolom di P2 yaitu 2, 4, min 4 pada titik 12,18. Carilah A vektor E, B besar dari vektor E, C vektor satuan dari E. Ini adalah intensitas listrik ya. Kemudian penyelesaiannya yaitu A E pada titik P12,15,18. Langkah awalnya kita mencari terlebih dahulu vektor R-nya yaitu dengan mengurangkan vektor yang terakhir ini, vektor yang P1 ini. Berarti dapatkanlah R-nya itu adalah 15AX dikurang 8AY dikurang 22AZ. Sehingga besarnya adalah akar dari 273 atau sama dengan 27,8. Kemudian baru kita masukkan kepada rumusnya yaitu E pada Q1 sama dengan QT per 4Pi dikali epsilon 0 kali RIT kuadrat dikali dengan vektor satuan IT. Kita masukkan semua nilainya, kita masukkan muatan Q1 nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 2 mikrokolom ini ya. Kemudian kita masukkan juga angka-angka semuanya sehingga didapatkanlah hasil akhir. Hasil akhir intensitas listrik pada Q1 itu adalah min 12,56AX dikurang 6,7 AY dikurang 18,43 AZ. Selanjutnya kita mencari E pada Q2 terlebih dahulu. Kita cari terlebih dahulu R-nya. Kita mencari R-nya itu dengan mengurangi titik yang diketahui dikurang titik yang ditanya. Berarti titik yang diketahui ini P2 dan titik diketahui ini adalah, berarti titik yang diketahui 2 dikurang 12, 4 dikurang 15, min 4 dikurang 18. Sehingga R-nya itu berarti min 10AX dikurang 11AY dikurang 22AZ. Besar dari vektor R itu sendiri adalah akar dari 705 atau sama dengan 26,55. Kemudian baru kita masukkan pada rumus E pada Q2 yaitu QT per 4Pi dikali epsilon 0 kali RIT kuadrat dikali vektor satuan IT. Kita masukkan semua angka-angkanya sehingga kita dapatkanlah hasilnya itu 24,05AX ditambah 26,46AY ditambah 52,9AZ volt per meter. Sehingga E pada titik tersebut yaitu EQ1 ditambah EQ2 hingga sama dengan kita tambahkan vektor X sama dengan vektor X dan Y sesama dengan Y dan Z sesama dengan Z sehingga dapatkanlah hasil akhirnya yaitu 11,49AX ditambah 19,76AY ditambah 34,47AZ. Kemudian kita mencari besar vektor E yaitu dengan mengakarkan vektor yang telah kita dapatkan tadi sehingga mendapatkan hasilnya akar dari 1710,7 atau sama dengan 41,36. Selanjutnya yaitu kita mencari vektor satuan dari E yaitu vektor E dikurang besar vektor E itu sendiri, itu sama dengan 11,49AX per 41,36 ditambah 19,76 AY per 41,36 ditambah 34,47 AZ per 41,36 sehingga dapatkanlah hasil akhirnya yaitu 0,28 AX ditambah 0,48 AY ditambah 0,83 AZ. Selanjutnya itu soal nomor 4. Diketahui muatan garis serba sama dalam vakum rho L sama dengan 25 nanocoulomb per meter. Garis tersebut bersesuaian dengan garis X sama dengan min 3, Z sama dengan 4. Cari E dinyatakan dalam komponen kartesian pada A titik asal, B titik P1
yaitu 2, 15, 3, dan C titik P2 yaitu rho sama dengan 4, pi sama dengan 60 derajat, dan Z sama dengan 2. Dan cara penyelesaiannya yaitu yang A, E pada titik awal, yaitu titik awal 0,0,0. Langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu. X sama dengan 3, garis X sama dengan 3, berarti ini adalah garis X sama dengan min 3. Kemudian Z sama dengan 4, ini adalah Z sama dengan 4, dan 0,0,0 adalah di sini. Jadi kita mendapatkan gambar seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari vektornya, vektor R itu sendiri. Berarti vektor titik awal ini dikurang dengan vektor dikurang dengan garis yang X sama dengan 3 dikurang dengan dan Z sama dengan 4 tadi. Berarti dapatkanlah R-nya itu adalah 3AX dikurang 4AZ. Sedangkan besar vektor itu sendiri adalah akar dari 25 atau sama dengan 5. Selanjutnya baru kita masukkan ke dalam rumus E rho L. Rumusnya itu sendiri adalah rho L per 2pi epsilon 0 kali besar vektor rho dikali vektor satuan A rho. Berarti kita masukkan nilai-nilainya semuanya sehingga dapatkanlah hasilnya yaitu 53,7AX dikurang 71,6AZ. Kemudian soal yang B, E pada titik P1 yaitu 2, 15, 3. Kita gambarkan terlebih dahulu. Ini adalah titik 12, ini adalah titik 2,15,3 dan ini adalah titik min 3, 15,4. Kemudian kita mencari vektornya terlebih dahulu, itu dengan mengurangkan vektor yang di sini dengan vektor yang di sini, sehingga didapatkanlah hasilnya 5AX dikurang AZ. Sedangkan besar dari vektor itu sendiri adalah akar dari 26 atau sama dengan 5,099. Kemudian mari kita masukkan ke dalam rumus E rho L sama dengan rho L per 2pi dikali epsilon 0 dikali besar vektor rho dikali dengan vektor satuan A rho. Kita masukkan semua nilai-nilainya sehingga didapatkanlah hasilnya akhirnya itu 87,5AX dikurang 17,5AZ. Kemudian soal yang C yaitu E pada titik P2 yaitu rho sama dengan 4, pi sama dengan 60 derajat, dan Z sama dengan 2. Jika kita lihat ini adalah koordinat tabung, sehingga untuk mendapatkan E-nya kita harus merubah koordinat tabung ini menjadi koordinat kartesian terlebih dahulu dengan cara titik X itu sama dengan rho cos pi. Rho-nya adalah 4, pi-nya adalah 60. Berarti 4 cos 60 derajat sama dengan 2. Kemudian titik Y itu sendiri sama dengan rho sin pi. Berarti rho-nya 4, sin-nya 60 derajat. Berarti 4 sin 60 derajat itu sama dengan 3,46. Dan Z sama dengan Z itu sama dengan 2. Dan kita mencari R-nya, yaitu vektornya itu berarti vektor yang di 2 yang 3,5 di 2 ini kita kurangi dengan vektor yang kita cari tadi, maksudnya titik koordinat tabung yang kita ubah ke dalam koordinat kartesian itu tadi. Saya dapatkanlah vektor R-nya itu berarti 5X dikurang 2AZ. Sedangkan besar vektor R itu sendiri adalah akar dari 29 atau sama dengan 5,39. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu E rho L sama dengan rho L per 2pi kali epsilon 0 kali besar vektor rho dikali dengan vektor satuan A rho. Kita masukkan semua nilainya sehingga didapatkanlah intensitas listrik pada titik tersebut adalah 77,3 volt per meter. Kemudian soal nomor 5 yaitu 3 lembaran muatan serba sama ditempatkan dalam ruang hampa yang serba sama sebagai berikut: 2 mikrokolom per meter kuadrat pada X sama dengan min 3, min 5 mikrokolom per meter kuadrat pada X sama dengan 1, dan 4 mikrokolom per meter kuadrat pada X sama dengan 5. Tentukan E pada titik A 0,0,0, B 2,5, min 1,6, 4,7, dan C 8, min 2, min 5, dan D min 3,1, 0, dan 3,1. Penyelesaiannya yaitu yang A, E pada titik 0,0,0. Kita gambarkan terlebih dahulu 0,0,0 berarti di sini. Kemudian kita gambarkan juga garis titik-titik yang X sama dengan min 3, yang X sama dengan 1, dan X sama dengan 5. Kemudian kita mencari E1-nya itu. Berarti kita mencari vektor R-nya terlebih dahulu, berarti 0 dikurang min 3 AX itu sama dengan 3X, yaitu besar vektor R itu sendiri itu sama dengan 3. Nah, kita masukkan semua nilainya sehingga didapatkanlah
E1 ini berarti 112,94 AX. Kemudian kita mencari E2, yaitu berarti rho S per kita mencari R-nya terlebih dahulu. Vektor R-nya itu berarti 0 dikurang 1 AX berarti min AX. Sehingga besar dari vektor R itu adalah 1. Kemudian baru kita masukkan pada rumusnya. Berarti E2 itu sama dengan rho S per 2 epsilon 0 dikali dengan vektor satuan AN. Berarti kita masukkan semua nilainya sehingga didapatkanlah E2 itu berarti 282,35 AX ya. Di sini adalah AX, saya lupa menuliskannya. Kemudian E3-nya yaitu berarti kita mencari juga vektor R-nya terlebih dahulu, berarti 0 dikurang 5 berarti min 5 AX. Itu besar vektornya adalah 5. Kemudian kita masukkan juga pada rumus E3 itu sama dengan rho S per 2 dikali epsilon 0 kali vektor satuan AN. Kemudian kita masukkan semua angka-angkanya. Berarti kalau kita melihat dari X sama dengan 5, berarti muatan yang kita masukkan itu berarti adalah 4 mikrokolom. Begitu juga dengan yang E1 tadi, jika kita melihat pada X sama dengan min 3, berarti muatan yang kita masukkan adalah 2 mikrokolom. Begitu juga dengan X sama dengan 1 tadi, berarti yang kita masukkan adalah muatannya min 5 mikrokolom. Sehingga E3 tadi didapatkan hasilnya min 225,88. Sehingga E itu merupakan E total. Berarti E1 ditambah E2 ditambah E3 berarti didapatkan hasilnya 169,4 AX. Kemudian soal yang B yaitu E pada titik 2,5 min 1,6 4,7. Kita gambarkan terlebih dahulu. Ini adalah titiknya 2,5 min 1,6 4,7. Ini adalah garis X sama dengan min 3, X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Kita mencari X1 terlebih dahulu. Sebelumnya kita mencari faktornya terlebih dahulu, yaitu 2,5 ini kita kurangi dengan min 3 AX, itu sama dengan hasilnya 5,5 AX. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu rho S per 2 mikrokolom rho S per 2 dikali epsilon 0 dikali vektor satuan dari N. Kalau kita melihat dari X sama dengan min 3, muatannya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita langsung masukkan saja yang 2 dikali epsilon 0 nya, kita masukkan vektor satuannya sehingga didapatkanlah hasil akhirnya itu 112,94 AX. Kemudian kita mencari EQ2 nya, itu kita melihat dari sisi X sama dengan 1, berarti 2,5 dikurang 1 AX itu vektornya adalah 1,5 AX, dan vektor satuannya besarnya berarti 1,5. Ya, kita melihat dari X sama dengan 1, muatannya diketahui tadi adalah min 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita masukkan juga angka-angka yang lainnya sehingga didapatkan hasilnya min 282,35 AX. Kemudian pada EQ3 berarti vektornya yaitu berarti 2,5 dikurang 5. Berarti ini adalah min 2,5x. Maaf, di sini seharusnya tidak ada angka min. Nah, berarti 2,5 dikurang 5x berarti sama dengan min 2,5ax. Setelah itu, baru kita masukkan ke dalam rumus EQ3 itu sama dengan rho S per 2 dikali epsilon 0 dikali vektor satuan N. Jadi kita melihat dari garis X sama dengan 5, berarti muatannya diketahui tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita masukkan angka-angka yang lainnya sehingga didapatkanlah hasilnya EQ3 itu adalah min 225,88 AX. Di sini adalah AX. Kemudian sehingga E itu merupakan E total, berarti dari EQ1 ditambah EQ2 ditambah EQ3 sehingga didapatkanlah hasilnya yaitu min 395 AX kilovolt. Kemudian pada soal yang C yaitu E pada titik 8 min 2 min 5. Kita gambarkan terlebih dahulu. Ini adalah garis X sama dengan min 3 diketahui tadi, ini X sama dengan 1, ini X sama dengan 5. Kemudian ini adalah titik 8, min 2, min 5. Kita telah lagi dari sisi EQ1, berarti vektor satuannya 8 dikurang min 3 AX, berarti hasilnya adalah 11 AX. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Jangan lupa
row S nya ini, jika kita melihat dari X sama dengan min 3, berarti muatannya kita masukkan adalah 2 kali 10 pangkat min 6 seperti yang telah diketahui tadi. Kemudian didapatkanlah hasilnya itu 112,94 AX. Kemudian IQ2 yaitu vektornya berarti 8 dikurang 1 yaitu 7AX. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus IQ2 sama dengan rho S per 2 dikali epsilon 0 dikali vektor satuan AN. Jangan lupa juga kalau kita melihat dari X sama dengan 1, berarti muatannya kita pakai adalah min 5 kali 10 pangkat min 6. Dan kita masukkan hasil semua nilai-nilainya, didapatkanlah hasilnya min 282,35x. Kemudian X3 itu pada vektornya itu berarti 8 dikurang 5, berarti vektornya adalah 3ax. Berarti kita masukkan ke dalam rumus selanjutnya itu X3 sama dengan rho S per 2 dikali epsilon 0 dikali vektor satuan AN. Kalau kita melihat atau meninjau dari X sama dengan 5, berarti muatan yang kita masukkan adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Kita masukkan semua nilainya sehingga didapatkanlah hasilnya 225,88AX. Sehingga E itu adalah E total, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 56,5X kilovolt per meter. Selanjutnya yaitu soal yang ke D, yaitu E pada titik min 3,1, 0, 3,1. Ini adalah gambarnya. Kita gambarkan terlebih dahulu. Titik min 3-nya, titik 1-nya di sini, dan titik 5-nya itu ada di sini. Kemudian ini adalah titik min 3,1, 0, 3,1. Kemudian kita cari terlebih dahulu E 1-nya. Berarti vektor AN-nya itu berarti min 3,1 dikurang 3 dikurang min 3 AX sama dengan min 0,1 AX. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus X1 sama dengan rho S per 2 dikali epsilon 0 dikali vektor satuan AN itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita masuk, kenapa 2 kali 10 pangkat min 6? Karena kita di sini meninjau dari X sama dengan 3, yang mana muatannya itu tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita masukkan semua nilainya sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu min 112,94AX. Selanjutnya X2, berarti kita mencari vektornya terlebih dahulu, berarti min 3,1 dikurang 1. Ini saya lupa menuliskan angka satunya. Maaf, ini sebenarnya adalah 1. Berarti min 3,1 dikurang 1AX sama dengan min 4,1AX. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu X2 sama dengan rho S per 2 dikali epsilon 0 dikali vektor satuan AN. Berarti kita masukkan rumusnya. Jangan lupa jika kita meninjau dari titik X sama dengan 1, berarti muatan yang kita gunakan adalah min 5 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang lainnya sehingga didapatkanlah hasilnya 282,35AX. Selanjutnya kita mencari X3, maaf ini adalah sebenarnya X3, berarti AN-nya berarti min 3,1 dikurang 5, titik 5 ini sini. AX itu sama dengan min 8,5AX. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumusnya X3 sama dengan rho S per 2 dikali epsilon 0 dikali vektor satuan dari AN. Berarti muatan yang kita pakai adalah muatan yang ada pada titik X sama dengan 5 ini, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita masukkan nilai yang lainnya sehingga didapatkanlah hasilnya min 225,88AX. Kemudian berarti vektor E itu sama dengan E total, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan, berarti hasil akhirnya min 56,5AX. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kejanggalan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.